anaknya ini tidak bisa diem. Cara mengingatkan anak yang nggak bisa diem ini bukan orang yang berilmu. Karena kalau orang berilmu dia nggak mungkin suara tinggi kalau ngingetin anak. Tidak ada yang namanya pendidikan dengan bentakan, itu nggak ada. Ya, salah. Tapi hari gini tidak sedikit orang yang ngaku berilmu gampang ngebentak. Baik ke anak atau mungkin suami ke istri depan orang atau istri ke suami. Gak ada, kholas. Tidak ada pendidikan dengan bentakan, tidak ada. Ya. Karena kita mengharapkan kebaikan ke Allah dunal jahri minal qaul. Kayak orang doa, pelan tapi mantep. Ngomongin orang juga sama. Ya. Ini kelihatan, ini orang-orang yang gampang emosional, tuh lemah iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya pengen punya ciri Ustadz. Kalau iman lagi lemah itu ada tanda-tandanya nggak Ustadz? Saya sih cuma bisa baca nih nasihat ulama nih. Ulama bilang ade tanda-tanda iman lemah tuh ade. Yang pertama kata ulama ini, orang kalau iman lagi lemah, tawadhu, tahu tawadhu? Ya sifat merendahnya itu dibikin-bikin. Orang kalau imannya stabil, merendah itu karakter. Orang kalau ulama kan merendah, kita tahu lah. Banyak ulama yang nggak kelihatan ulama lah. Ya, kayak kita ngelihat di Haramain tuh kalau kita kajian sama para masyayikh, para syekh itu ya, mereka itu orang-orang yang kadang-kadang istilahnya kita bisa ngelihat mereka itu orang-orang yang kalau dia nggak duduk di bangku ulama, kita nggak tahu kalau dia ulama. Karena turun dari bangkunya itu udah lepas jubahnya. Kayak orang biasa. Orang-orang soleh itu begitu. Nyaris Nabi sama Abu Bakar datang ke Madinah. Orang nggak ada yang tahu mana Nabi, mana Rasul. Abu Bakar punya inisiatif. Mana Nabi, mana Abu Bakar. Ya, Abu Bakar inisiatif. Supaya orang tahu Nabi yang mana, Abu Bakar yang mana. Abu Bakar payungi Nabi pakai sorbannya. Merendahnya Rasul itu. Orang-orang soleh seperti itu. Orang-orang soleh seperti itu. Ya, mereka tawadunya nggak dibimbing, emang merendah. Tapi kalau orang yang imannya lemah, kita bisa ngelihat antara muka dengan gerakan nggak matching. Ya, gini. Ini si orang dibikin-bikin nih ya, ketahuan. Nah, tuh ya kita mesti muhasabah diri tuh. Bahwa tanda yang pertama itu, tanda yang kedua temperamental. Gampang kepancing. Orang kita bilang sumbu pendek. Kelihatannya beriman di masjid, sampai parkiran galaknya orang. Orang ini terlalu emosional. Ya, kadang-kadang saya sering lihat ikhwat, akhwat bawa anaknya ini tidak bisa diem. Cara mengingatkan anak yang nggak bisa diem ini bukan orang yang berilmu. Karena kalau orang berilmu dia nggak mungkin suara tinggi kalau ngingetin anak. Tidak ada yang namanya pendidikan dengan bentakan, itu nggak ada. Ya, salah. Tapi hari gini tidak sedikit orang yang ngaku berilmu gampang ngebentak. Baik ke anak atau mungkin suami ke istri depan orang atau istri ke suami. Nggak ada, kholas. Tidak ada pendidikan dengan bentakan, tidak ada. Ya. Karena kita mengharapkan kebaikan ke Allah dunal jahri minal qaul. Kayak orang doa, pelan tapi mantep. Ngomongin orang juga sama. Ya. Ini kelihatan, ini orang-orang yang gampang emosional, tuh lemah iman. Yang ketiga, males. Walaupun Allah bilang dunia ini laib, permainan, dia nggak suka bermain. Surat Al-Hadid itu mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmulah kalian, dunia ini permainan. Kalau dunia permainan, ayo bermain, nimbrung, jangan jadi komentator. Supaya Anda tahu beratnya hidup, Anda tahu solusi yang Allah berikan. Jangan cuma jadi komentator.
berkomentar dengan semua yang dilihat, sementara dia nggak tahu beratnya orang yang dikomentari. Menjadi orang yang gemar sekali memfitnah, kila wakola, katanya. Orang-orang malas sudah. Kalau dunia, semangat, nggak berhenti. Urusan dunia, nggak ada kata berhenti. Urusan agama, minta dimaklumi sama Tuhan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang keempat, gampang bosan dan gampang jenuh. Ya. Karena nggak pernah selesai, apapun nggak pernah selesai. Ngaji cuma juz 1, juz 2, kesononya ogah. Semangat doang, hari pertama ngegas. Kesononya ngeliat Quran tebal cuma dikebet doang belakang. Ya Allah masih lama, ya Allah masih lama. Ya ngaku dah, ya. Ya, betul-betul bosan jenuh. Kajian gitu, nggak tahu apa yang didengerin. Cuma pernah denger sih Ustadz ngomong, Ustadz juga sama ngomong gini. Ada ketemu teman tadi gimana? Sama yang kemarin. Gitu. Ini bukan sama nggak sama kepake. Allah aja nyontohin tuh Al-Fatihah suruh diulang-ulang. Makanya Al-Fatihah nama lainnya apa? Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Pernah bosan nggak? Pernah bosan nggak? Nggak pernah. Kalau butuh nggak bosan, apa jadi sesuatu yang wajib? Pernah kita jadi makmum, imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita makmum, ya kayak kemarin. Karena agama memang kalau wajib nggak akan pernah lelah. Ya, kita nggak pernah bosan ngasih bulanan kan? Harusnya enggak lah, jangan bosan, harusnya enggak ya. Ya, ibu pernah bosan nggak ngurusin suami? Ya Allah dia lagi bosan. Insya Allah enggak lah, kalau betul-betul berbakti enggak lah, ya insya Allah enggak, harusnya enggak lah ya. Karena ciri-ciri orang yang berbakti sama suaminya itu betul-betul apa ya, enggak terlalu suka dengan pagi, senangnya sore gitu loh. Maksudnya gimana? Karena dia pergi, ya Allah dia pergi gitu lah. Pas pulang dia balik, itu yang betul. Kalau yang enggak betul pas pagi dia pergi, ya Allah dia pergi juga dia Allah. Pas sore, ya Allah dia balik lagi ya Allah. Itu udah nggak betul tuh, udah nggak betul. Putus asa tuh orang kalau iman lemah putus asa. Ya, imam baca panjangan dikit kayak gedek. Ya Allah, kapan selesainya gitu. Ya, kalau terawih sih memang udah kasih bocoran ya, lamanya berdiri gitu kan. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat, cuma kan bobot bacaannya dahsyat betul. Oh kalau subuh nih Masya Allah, kebayang udah bangun kita kepaksa imam baca panjang, hati kita ngancem, ntar lihat gue gak demen gelutu. Besok diajak sholat nanya dulu imamnya siapa yang kemarin, gak ada, jazakallah. Ya gak boleh ya. Gak boleh, agama tuh gak boleh. Terus gampang takut, khawatir aja orang kalau iman lagi lemah, udah khawatir dah. Ya, padahal dia cuma jalanin takdir, apa yang terjadi besok udah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Yang nggak jelaskan pahala, nggak ada yang dia takutin. Apa yang mesti dia takutin? Lawang dia punya Allah yang maha baik, dan Allah sudah bilang, Innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Kemudian ya tidak ada keterbukaan. Orang beriman tuh nggak berani jujur. Orang beriman nggak berani jujur. Ya, kalau dia lemah, cuma dia pura-pura mampu, padahal dia lemah. Oh kalau orang yang beriman nggak malu nanya, karena untuk kebaikannya akan datang. Yang terakhir karakternya nih, orang kalau iman lagi down, gampang ragu, gampang bimbang. Nggak tegas ngambil keputusan. Ya, siapapun di rumah kita kalau dimintakan keputusan masih remeng-remeng, kritisi ibadahnya. Lagi nggak benar nih ibadahnya. Karena kalau orang yang imannya bagus, kulil haqqa walau kana murran, dia katakan yang hak walaupun pahit. Allahu a'lam bishawab.